Bismillahirrahmanirrahim. Thumma susunina wa nasta'inu Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi munasahatihi alaihi salatu wassalam. Faslun ay hadha faslun fi bayani wujubi munasahatihi alaihi salatu wassalam. Fasal yang menjelaskan di dalam kewajiban munasahah, mengharapkan nasihat kebagusan, mengharapkan kebagusan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yajibu ala kulli mukallafin munasahatuhu alaihi salatu wassalam. Yajibu iku wajib ala kulli mukallafin ingat setiap orang mukallaf apa munasahatuhu mengharapkan nasihat, mengharapkan bagus, mengharapkan api Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala sapa Allah Ta'ala laisa 'ala du'afa'i wa 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfaquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabilihi wallahu ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala laisa 'ala du'afa, laisa ora ono iku 'ala du'afa ing atase wong pira-pira wong kang dhaif, pira kang lemah apes, wala 'alal marda lan ora ono ing atase wong kang lara, wa 'alal ladina wala 'alal ladina lan juga ora ono ing atase wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladina ma ing perkara yunfikuna kang memberi nafkah sapa alladina ora ono apa harajun dosa idza nasahu ing dalam nalikane mengharapkan bagus sapa alladina lillahi maring Allah wa rasulihi ba'alal muhsinina min sabil. Ba ora ono iku alal muhsinina ing atase pira-pira wong kang gawe kebagusan ba ora ono iku alal muhsinina ing atase pira-pira wong kang gawe kebagusan min sabilin utawi jalan. Wallahu ta'ala Allah iku ghafurun zat kang maha memaaf, rahim tur zat kang maha welas. Nasohu ngarepaken bagus, kalau di sini maknanya
berlaku ikhlas. Qala ahlu tafsir idza nasahu lillahi wa rasul ay idza kanu mukhlisina. Qala sapa ahlu tafsir idza nasahu ing dalam nalikane nasahu ngarepaken nabi sapa alladzina lillahi wa Allah wa rasuli dan rasul Allah ay tegese idza kanu ing dalam nalikane Allah sapa alladzina ana iku mukhlisina pira-pira wong kang ikhlas, muslimina tur pira-pira wong kang pasrah, fisirri ing dalam waktu nalikane sir rahasia wal alaniyati lan waktu terang-terangan. Jadi nasohu itu artinya ikhlas, kewajiban berbuat ikhlas kepada Rasul. Maksudnya apa? Ketika kita berhubungan dengan Rasulullah itu semuanya ya sudah tidak ada harapan lagi kecuali semata-mata ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mendapatkan syafaat dari Rasul itu artinya mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Fis sirri wal alani. Idza kanu disebut dengan nasahu itu apa? Idza kanu mukhlisina muslimin. Mukhlis dan muslim. Dia sudah ikhlas. Ikhlas itu artinya transenden ya. Yang namanya ikhlas itu mentransendenkan keinginan, itu namanya ikhlas. Ngerti mentransendenkan itu? Apa mentransendenkan itu? Hah? Apa artinya? Melangitkan. Oh, namanya mentransendenkan itu artinya apa? Yang melangitkan bahwa niat kita itu tidak lagi berhubungan dengan sesama makhluk, tapi semuanya semata-mata kita niatkan untuk Allah. Itu namanya mentransendenkan. Transenden kan ke atas ya. Kalau imanin kan ke horizon. Jadi bagaimana kita mukhlisin, ikhlas itu hubungannya kita transenden. Di apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Karena yang kita lakukan semata-mata karena Allah, ya, maka ya harus kita muslimin. Muslimin itu artinya orang yang pasrah. Sudah apapun kata Allah. Nah, efek dari kepasrahan itu artinya apa? Apapun yang akan kita terima, namanya orang pasrah ya. Apapun yang kita terima sebagai wujud orang yang mukhlis dan muslim, apapun yang kita terima setelah akibat kita melakukan sesuatu, maka itu kita yakini sebagai yang terbaik. Ya, harus kita yakini sebagai yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu namanya ikhlas. Orang ikhlas itu tidak akan ada orang ikhlas itu menyesal. Ya, aku betul ikhlas oleh Allah, berarti tidak ikhlas. Yang namanya ikhlas itu apapun, nah itu kelebihan enaknya ikhlas itu tidak ada kata menyesal, tidak merasa rugi, tidak merasa mersuloh. Itu kalau ikhlas. Kenapa? Karena yang kita harapkan semuanya itu kepada Allah. Dan kalau toh pun Allah balas lewat orang, berarti itu yang terbaik untuk kita. Itu keyakinan. Karena itu dari Allah loh, bukan dari orang itu. Saya berbuat baik, saya nolong Wafa misalnya, saya tidak berharap Wafa membalas kebaikan ke saya. Tapi kemudian ternyata apa, Wafa berbuat sebaliknya pada saya. Wis ditolong tapi gak tahu diri, misal ada orang ya. Maka perilaku tidak tahu diri itu kita anggap sebagai keputusan terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ini bukan wafanya, tapi Allah memberikan balasan. Mungkin dalam saya
melakukan perbuatan itu tidak murni, sehingga Allah memberikan balasan semacam itu. Jadi nggak ada hubungannya kita harus benci pada orang atau tidak. Tidak ada lagi. Ini bukan wafa dalam artian seutuhnya, tapi wafa sebagai alat yang Allah titipi untuk membalas perbuatan saya. Gitu ya. Alat transmisi lah. Ya, Allah membalas perbuatan saya lewat si A, lewat si B, dan seterusnya. Jadi tidak benar kita kalau marah kepada si A, kepada si B, itu seharusnya kalau mukhlis begitu. Kita harus yakin memang Allah, caranya Allah seperti itu, ngelewati ini. Saya nyuruh yoga gak dianu-anu, ya saya kesel ya, caranya Allah itu. Kalau saya melihat yoganya marah saya, tapi kalau saya melihat ini Allah melalui yoga, nggak jadi marah, gitu ya. Kalau ada kesadaran semacam itu, nah ya itu butuh latihan, ya itu teorinya seperti itu, kan itu butuh latihan. Artinya apa? Hidup itu akan nyaman kalau bisa betul-betul menerapkan ikhlas itu. Nyaman hidup itu, nggak pernah sakit dengan apapun, nggak pernah kecewa. Karena apa? Sudah mentok dia, muslim dia, orang yang pasrah betul apapun ini. Sudah Allah karpi kok. Mau protes sama Allah, bukan protes pada person. Memang Allah mencaranya lewat person. Nah kita kan kadang kesadaran transendentalnya itu terputus sehingga berhenti pada orang itu, akhirnya marah kita kan. Nah itu berarti belum mukhlis dirinya. Ya saya begitu. Ketika berkehendak terus ada orang melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, kita harusnya kan mentransendenkan. Kemarin ikhlasun niyya fi jami'il a'mal, kan begitu kan? Kemarin itu kan seluruh amal perbuatan kita itu hendaknya kita transendenkan, ikhlaskan, sehingga kita tidak pernah terganggu dengan siapapun yang melakukan, karena kita tidak terfokus pada orang itu. Kita yakin orang itu hanya perantara yang Allah gunakan untuk melakukan pembalasan apapun yang kita lakukan. Nah kalau gitu enak, gak ada rasa marah pada siapapun. Itulah sampai pada ya tingkatan Rasulullah itu sampai dilempar batu, dilempar kotor, nggak pernah marah, ya, nggak pernah marah, karena dia bukan melihat pada orangnya, tapi di balik itu, ya, orang itu bisa melakukan itu karena apa? Ya sudah, itu Allah semua kita anggap sebagai ujian. Mukhlisin muslim fis-sirri wal alaniyah. Fis-sirri wal alaniyah ini juga berkaitan dengan kesabaran juga ya. Mukhlisin muslim. Jadi latihan. Ini memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, ketika musuh utama manusia itu apa kata Rasul kan? Jihadun nafsi. Jadi musuh utama manusia itu diri kita sendiri sebenarnya. Makanya problem apapun yang terjadi di luar kita itu, dia kembali kepada kita, kesiapan kita merespon problem itu. Kalau kita merespon seperti tadi itu kan sudah wis ono catetane, wis kabeh teko Allah, wis kabeh wis ono tulisane. Enak kita, tidak perlu Tapi kalau kita berhenti pada orang, berhenti pada sebab akibat yang kita lihat, itu memperbuat masalah kita menjadi tambah ruwet, ya. Mukhlisin muslimin fis-sirri wal alaniyah. Jadi ujiannya baik dalam kondisi rame ataupun dalam kondisi sendirian. Wa ruwiya an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala inna dina an-nasiha, inna dina an-nasiha, inna dina an-nasihatu. Dia sampai Rasulullah sampai mengatakan 3 kali, inna dina nasiha, inna dina an-nasihatu. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimina wa amatihim. Kata Rasul, sesungguhnya agama itu adalah an-nasihah. Tapi makna nasihat berbuat ikhlas, bukan nasihat dalam artian ya bisa nasihat dalam artian pengertian nasihat itu apa? Petuah baik yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik artinya apa? Perbuatan itu dianggap baik kalau kita hubungkan dengan Allah. Kalau tidak hubungkan dengan Allah, ya tidak ada namanya perbuatan baik. Bedanya orang muslim sama non-muslim karena apa? Karena seluruh amal perbuatan kita itu tercatat, ya kan? Kenapa kita hubungkan semuanya dengan Allah? Tapi kalau non-muslim kan tidak ada ikatan ke atasnya. Sehingga sebaik-baiknya orang non-muslim ya tidak ada bekasnya, tidak efek, karena tidak ada catatan di akhirat. Paham gak ya maksudnya? Jadi kita berbuat itu disebut baik karena niatnya itu ibadah. Nah, bahasanya ibadah. Ibadah itu kan karena Allah kan. Kalau nggak punya Tuhan kan nggak ada niat ibadah. Jadi kalau ada orang tidak beragama berbuat baik, menurut Islam tidak baik dia. Gitu loh. Karena itu bukan ibadah. Ya muspro lah. Apa muspro itu? Sia-sia. Jadi yang disebut dengan perbuatan baik, hakikat dari perbuatan baik itu perbuatan yang diakui oleh Allah sebagai sebuah amal soleh. Kalau tidak diakui oleh sebagai amal soleh ya bukan baik. Dia perbuatan biasa. Beda antara makan yang berkah dan makan tidak berkah dan makanan barang itu apa? Makan yang diniati ibadah berbeda dengan makan yang tidak diniati ibadah. Ya, sama efeknya, perbuatan fisiknya sama, tapi nilainya berbeda, kenyangnya berbeda. Orang makan yang diniati ibadah, dia kenyang dan dia mendapat pahala. Wujud pahalanya apa? Kenyangnya itu mengantarkan dia untuk giat beribadah. Tapi orang yang makan tidak diniati ibadah, dia kenyang, cuman kenyangnya tidak berpahala, cuma dapat bonus kenyang saja fisik. Nah, kenyangnya itu bisa tidak mengantarkan dia kepada perbuatan ibadah, karena memang abal-abal perbuatan yang tidak makan, yang tidak diawali dengan bismillah, yang tidak berkah, gitu ya. Sama, makannya sama, tapi kualitas makannya berbeda. Menolong orang itu baik, tapi menolong orang itu dianggap baik dalam Islam itu kalau menolongnya diniati karena Allah. Begitu. Kalau saya menolong orang karena orang itu, dia selesai. Bukan sebagai amal soleh itu. Ya, amal kebaikan sosial namanya. Ya, amal kebaikan sosial. Karena apa? Karena saya melakukan kebaikan itu untuk orang itu dan berharap dari orang itu. Nah, begitu ya. Saya menolong orang itu, kalau bukan ibadah, saya tujukan untuk orang itu dan berharap mendapatkan balasan dari orang itu. Apa balasannya? Berterima kasih. Balasannya apa? Dia menghormat. Balasannya apa? Ya adalah, kita kan butuh balasan.
Oh saya sudah berbuat baik kepada kamu kok kamu. Nah itu namanya kan amal sosial. Tapi kalau ibadah kan enggak. Ya. Nisyatul khairi anil a'mal. Salah satunya kan itu. Melupakan unsur kebaikan dari perbuatan amal itu disebut dengan ikhlas. Melupakan unsur kebaikan. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, lupakan. Maksudnya apa? Kamu gak usah repot-repot nulis kebaikan itu. Oh saya sudah nolong orang ditulis. Itu wes ono tulisannya malaikat rokib yang bertugas. Kamu gak usah repot juga ikut mencatat gitu. Lupakan saja dan tidak akan pernah hapus catatan itu kan. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi orang nisyatul khairi anil a'mal, maksudnya kita jangan ketika melakukan sebuah perbuatan baik, wah kita terpesona dengan kebaikan itu, akhirnya kita menjadi ujub, ria, sum'ah, kan gitu kan? Kita tunjukkan kalau saya sudah berbuat baik, menolong baik. Akhirnya apa? Masuk di medsos. Ya kalau gitu kan malaikat rokib tugasnya udah selesai, tidak perlu saya catat sudah. Mau ditulis sendiri. Ya toh? Kalau dia melakukan kebaikan ditulis sendiri, ya sudah, tugas malaikat rokib selesai sudah. Berarti besok di akhirat gak ada catatan malaikat rokib. Buka di catatan kamu sendiri. Nah gitu loh, kasarnya kayak begitu. Jadi kalau kamu berbuat baik, lupakan saja. Karena kenapa? Karena mayoritas kita itu tidak mampu. Mayoritas kita itu tidak mampu godaan terhadap perbuatan baik itu. Tidak mampunya ujub. Tidak semua orang mampu loh melakukan baik terus dia itu mengingat kebaikannya, tapi dia tidak terjerumus kepada keujuban, riya dan sum'ah itu. Tidak semua orang mampu. Makanya daripada resiko begitu, lebih baik lupakan saja. Ya, paham ya? Jadi kalau melakukan kebaikan, lupakan. Tapi ada orang jangan dilupakan. Iya, kalau kita mampu. Takutnya ketika kita mengingat kebaikan kita, yang muncul rasa ujubnya, rasa sum'ahnya, rasa riyanya, pamernya, muncullah di medsos. Nah itu lagi gak kuatnya kan. Jangan sampai hanya saya yang tahu kalau saya berbuat baik. Marah gitu kan. Akhirnya dicatat di medsos. Malaikat rokib wis ikut catatanmu. Engkau di akhirat dibuka lagi. Ya, gak mampu kita. Nah sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan jelek, itu harus kita selalu ingat sebagai pelajaran. Jangan sampai kita mengulang perbuatan itu. Dibalik, kalau kita pernah melakukan menolong sekecil apapun, lupakan. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin menolong orang, mau sedekah, itu jangan sampai kamu batalkan. Itu resikonya bisa 2 kali lipat. Misal ya, karena saya juga ini cerita pengalaman juga. Jadi dari hasil ngaji dan diterapkan sehari-hari, niat memberi orang 100.000, ya sudah dia aku tak ngasih uang 100.000. Begitu mau ngasih, kok emak 10.000 itu bisa kehilangan 500.000 itu. Karena hak dia itu 100.000 itu sama hari yang lain. Kerentak hati itu. Kalau kamu kerentak hati itu, udah langsung aja, terus lupakan. Kecuali kamu nggak punya kerentak ya, sudah hatinya sudah tidur misalnya. Nah itu aman, itu enak, itu dompet aman itu. Kok lihat orang ingin menolong, terlintas angka misalnya,
Kalau nggak terlintas angka, aman juga kan. Kadang terlintas angka, itu kan ngetes. Lihat orang itu keseakan, aku duit 100.000 tak kayak mau. Nah, begitu tuh 100.000, akhirnya 10.000 cukup. Wah, karena kamu sudah transaksi 100.000, berarti haknya dia. Kok kamu kentit jadi 10.000, itu akan narik 90.000 kepada uang kamu yang lain. Kecuali kamu keretek mau bantu dia, tapi tidak berwujud bantuannya. Saya mau nolong, dia sudah lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Jangan dibatalkan. Ya, kalau kamu keretek ada ingin bantu orang, lakukan dengan satu kamu batalkan. Cok sampai apa bahasanya itu? Dari Sumedal, apa ya? Sumedal mau anu gak jadi itu. Ya, jangan sampai. Jadi kalau itu saya sudah terbukti berkali-kali. Ya gitu, itu setan kan luar biasa. Sudah mau ini, waduh, 100.000, ini gak tergolong 100.000. Ini gak tergolong 100.000. Sampai ketika umroh pun begitu. Sudah mau niat, aduh, ini kan riak kalau rupiah itu ini, wah sudah setan lagi kan. Wah, mau ngasih 10 rial aja masih dikrus dulu. 1 rial berapa? 4.500 kali 10 40 pakai 1 rial aja. Udah, memang rata-rata ya tergantung masing-masing ya. Kadang tidak terkeretek angka, kalau tidak terkeretek angka. Tapi kalau kita bawa uang biasanya itu muncul. Dulu ada salah satu habib di Kuitang Jakarta, itu Habib Ali terkenal, min auliyatillah. Itu habib itu begitu. Kalau kita datang kepada, kalau orang yang sering begitu itu biasanya habib itu sering minta sama dia orang. Aku jaluk duit. Kalau dia di dompetnya ada 1 juta, dia kasih 100.000, dia ambil semua satu dompet dia. Ambil semua. Oh, duit 1 juta, dia kasih kayak 100.000. Ya wali ya. Itu untung. Berarti kita diamankan oleh Habib. Karena Habib kan pasti tidak butuh uang. Takutnya kita itu punya uang tapi nggak diminta oleh Habib. Nah itu kan lain lagi masalah. Bisa maknanya macam-macam. Pengalaman spiritual orang itu beda-beda. Habib Ali Kuitang terkenal ya. Sampai sekarang kalau mau Maulid Rasul di tempat beliau ruang ini terkenal. Jadi orang kalau datang ke Habib memang sengaja bawa uang banyak biar diminta. Tapi Habib tahu kok. Iki uang benar atau orang. Kalau nggak benar nggak diminta. Wa fakafa bihadar rasul bihadal hadits al-masyhur dalilan ala anna an-nasi'ata lillahi wa likitabihi wa li rasuli wa li amyatil muslimin wa amatihim wajibatun. Fakafa maka jadi cukup bihadal hadits kalam ikilah hadis al-masyhur. Jadi kan masyhur cukup apa nih dalilan dalilnya ala anna nasihata ing atase satungguling nasihat lillahi maring Allah wa li kitabihi maring kitabnya Allah wa li rasulillah maring rasulil Allah wa li a'immatil muslimin dan maring pira-pira imam muslim wa amatihim dan orang akene muslimin iku wajibatun wajib. Wan nasihatu kama qala Abu Sulaiman al-Husni
kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin iradatil khairi lil mansuh lahu wa laysa yumkinu an yu'abbaru anha bi kalimatin wahidatin tahsuruha wa ma'naha fil lughati al-ikhlas min qawlihim nasahtu al-ghusla idza khalastuhu min syam'i. Qala sapa Abu Sulaiman al-Busti kalimatun yu'abbaru, an-nasihat itu apa? Itu kalimatun kalimat yu'abbaru kang digawe ibarat apa biha kalawan kalimat an jumlatin saking jumlah an jumlati iradatil khairi saking jumlah kehendak bagus lil mansuhi maring wong kang den karepake bagus lahu maring man lahu maring mansub al walaisa lan ora ono walaisa lan ora ono walaisa lan ora ono apa itu al-mansub itu yumkinu memungkinkan apa ayu abbaru anha bi kalimatin wahidatin tahsuruha. Jadi yang dimaksud dengan nasihat apa? Sebuah kalimat yang dijadikan ibarat dari kehendak berbuat baik, ya, berbuat baik bagi orang yang dikehendaki melakukan perbuatan baik. Wa laisa yumkinu ayyu abbaru anha bi kalimatin wahidatin tahsuruha. Wa laisa lan ora ono apa mansub itu yumkinu mungkin apa ayyu abbaru dibuat ibarat anha sakit nasihat atau kalimat bi kalimatin kalawan kalimat wahidatin tahsuru kang ringkes, ya, tahsuru kang ringkes apa kalimat ha ing nasihat wa maknaha utawi maknane nasihat fil lughati ing dalam lughat iku al-ikhlas. Di kitab yang lain di mana itu At-Tibyan fi Ulumil Quran itu ikhlas itu yang namanya ikhlas itu harakatil qalbi, ya, kalimat yang yu'abbaru biha an jumlati iradil khairil maksud wa laysa yumkinu an yu'abbaru anha bi kalimatin wahidatin tasura. Jadi sebuah ungkapan yang memang tidak mungkin bisa diringkas dalam sebuah redaksi dan tidak bisa terwakili oleh sebuah takbir ibarat, ya. Kalau dalam bahasa di risalah di Tibyan itu ikhlas itu harakatil qalbi, sehingga yang namanya ikhlas itu adalah gerak hati dan bukan sesuatu yang diomong. Contohnya apa? Saya ngasih sesuatu terus saya ngomong
iki ikhlas, aku ikhlas. Nah, itu berarti dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena sudah bukan harokatil qalbi, tapi harokatil fami itu sudah ya. Kalau ada orang memberi sesuatu dan dia mengatakan ikhlas pada saat dia memberikan itu, berarti dia sebaliknya, dia tidak ikhlas. Kenapa? Kenapa dia mengatakan saya ikhlas? Karena sebenarnya dia tidak ikhlas kalau dituduh dia tidak ikhlas. Paham gak ini? Jadi saya kasih itu ikhlas loh ya, karena khawatir kamu curiga saya tidak ikhlas. Jadi berarti kan tidak ikhlas ya, ya kan? Ikhlas loh ya, awas loh ikhlas saya. Wah ikhlas kok pondok itu. Dan namanya ikhlas itu kan hubungan transenden. Sekali lagi ikhlas itu dengan Allah, nggak dengan manusia. Apapun penerimaan orang itu bukan hubungan kita, nggak ada urusan dengan kita. Saya kasih ya kasih, selesai, itu ikhlas. Kok masih disertai kata ikhlas, itu menunjukkan kita tidak ikhlas. Jadi jatuh tidak pada perbuatan yang tidak ikhlas. Nggak usah diomong. Kenapa kamu harus ngomong ikhlas? Loh kok aku dituduh tidak ikhlas? Nah, berarti kan tidak ikhlas. Ya harus saya omong, kenapa? Jangan-jangan dia curiga saya tidak ikhlas. Loh, berarti kan tidak ikhlas dia. Ya sudah, ikhlas ya beri aja, selesai. Ya. Nah, kebanyakan di masyarakat kita kan salah kaprah ikhlas malah, wah itu beda dengan misalnya ini bukan akad jual beli. Saya jual, saya beli, gitu loh ya. Kalau ikhlas itu bukan akad jual beli, akad tablik ya. Perbedaan akad tablik dengan ada akad dari baik dan mustari. Kalau dalam perbuatan ikhlas itu kan akadnya akad apa? Akad pemberian. Karena akad pemberian kan tidak perlu, ya, tidak perlu ada pernyataan saya membeli, saya menerima pemberian ini dengan ikhlas. Wah, itu tidak perlu. Sudah, ini untuk kamu, sudah. Itu berarti sudah akad tabliknya berbeda. Tidak perlu secara fikih selesai. Ada perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang yang lain, ya. Nah, tapi dimensi ikhlasnya jangan sampai diungkapkan. Nasahtul ghusla, bersihkan sapa ingsun al ghusla ing al asal ya, al asala ing madu. Idza khalas tahu bin syar'ihi, ketika kamu membersihkan hu ing asal madu bin syar'ihi, saking apa itu? Pernah nggak kamu minimal melihat orang ambil madu dari rumahnya itu, lubang-lubangnya kayak lilin itu, ya, membersihkan dari lilinnya itu. Jadi yang diambil hanya sarinya madu. Ya, tidak khalas turun min syam'i, membersihkan dari unsur-unsur lilin yang melekat pada madu. Selama itu madu itu kan mengendap dalam lilin itu. Ya, nasatul al-asalah, saya membersihkan madu ketika khalas tahu min, ketika saya bisa memisahkan antara madu itu dengan lilinnya. Padahal tahu ya cangkangnya itu ya, itu kan lilinnya bahasanya. Itu madu itu kan di situ terkandung di dalam lilinnya, itu diperas, seret, ya, diperas, keluarlah madunya itu. Itu namanya ikhlas murni, diperas. Jadi dia dipisahkan dari unsur lilin dari madu. Ya. Nah itu ikhlas. Ya.
Kalau biasanya orang ngasih contoh paling paling sering ya kayak kamu buang air besar, lentut, itu ikhlas ya, turut misalnya. Karena ada orang kehilangan kehidupan ya, yang ada yang musibah yang menemukan kan ya. Orang yang menemukan itu, orang yang membuang, wah itu ikhlasnya luar biasa, lupa. Ya seperti itu perasaan ikhlas itu ya, kehilangan tapi dia bahagia. Bahagia kenapa? Karena hilangnya itu diyakini mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Nah itu satu. Jadi titik tekannya apa? Satu keyakinan apa yang saya lakukan ini bermanfaat. Satu keyakinan apa yang saya lakukan ini merupakan amal soleh saya. Satu keyakinan apa yang saya lakukan ini insya Allah sesuai dengan ridhonya. Mantap dengan itu. Orang kalau sudah mantap dengan itu gak peduli yang lain, ya, gak peduli dengan siapapun. Yang dia kejar adalah ridhonya Allah. Itu mukhlis. Enak memang ya penjelasannya ya memang ada sepertinya mudah, tapi ya memang harus butuh latihan. Kenapa? Ya karena manusia itu tugasnya ya itu hidup itu. Hidup itu memerangi dirinya sendiri. Ya. Fanasihatullah Ta'ala Fanasihatullah Ta'ala apa itu? Sihatul i'tiqad. Ya benar. Fanasihatullah Ta'ala sihatul i'tiqad lahu bil wahdaniyah wa wasfuhu bima huwa ahluhu wa tanzihuhu amma la yajuzu alaihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.